Di bawah bayangan pohon hitam, Akigahara no mori de kurayami ga shizuka ni naru. Langkah tua menuju kesunyi, mata tsugi no hibi wa nai to wakata. Angin dingin membawa tangis suara hati yang teriris. Naze koko ni kita no, tanya yang terus membelenggu. Haha no koe wa kikoenai ketika daun gugur di tanah beku. Di hutan ini jiwa yang terbuang, ubasute no densetsu ayami ni tsutsumarete iru. Ibu yang pergi tanpa suara, meninggalkan cinta di luka yang fana. Kanashimi wa kaze ni naru di Aokigahara. Semua berlalu di jalan sunyi tanpa akhir. Michi wa ushinaware hikari e kieta, tangan rapuh menahan waktu. Subete no omoi wa sugisata, sebuah janji yang tak tersampaikan, hanya kenangan yang tertinggal perlahan. Kieteiku sono sugata, membawa pedih di hati muda. Namida ga ochiru toki ni, apakah ia merasakan bahagia? Di hutan ini jiwa yang terbuang, ubasute no densetsu ayami ni tsutsumarete iru. Ibu yang pergi tanpa suara, meninggalkan cinta di luka yang fana. Kanashimi wa kaze ni naru di Aokigahara. Semua berlalu. Anata no te wa atatakata, tapi mengapa kini kau tak ada? Sisa doa terucap lirih, inochi wa hakanai monoda. Hutan ini saksi duka, itsuka wa subete ga kieru. Di suatu tempat di hotel di kota Tokyo, 3 orang tengah duduk di pinggiran ruangan. Di bawahnya adalah kolam renang dan pemandangan langit yang begitu indah di pagi itu. Kopi des, Mas Jaka. Terima kasih, Madesta. Aku lebih suka teh hangat, Dul. Baiklah, pelayan. Kopi 2, teh hangat 1. Ucap Desta dalam telepon. Jaka, menurutmu apakah jiwa Jiro masih bisa diselamatkan? Tergantung, Tori. Mungkin masih bisa ditolong, tapi juga mungkin sulit. Maksudnya bagaimana, Mas Jaka? Kehilangan setengah jiwa lebih rentan daripada seluruhnya. Jadi kemungkinan menemukannya sulit. Tapi kita akan mencobanya, Mbak Desta. Pasti masih ada harapan. Dul, aku sangat tertarik dengan cerita Ubasute yang beredar di kalangan warga Jepang. Apakah kau tahu sesuatu, Dul? Oh, kebetulan aku tahu sesuatu, Des. Biksu Ataya menceritakan kisah yang menarik. Seperti ini ceritanya. Desta kemudian menceritakannya. Pada suatu malam itu, bulan nampak pucat di langit desa Yamanashi. Di sebuah rumah kecil yang nyaris roboh, Takeshi duduk termenung di sudut ruangan. Matanya menatap kosong ke arah jendela yang berembun. Sementara pikirannya melayang-layang pada segala kesulitan yang ia hadapi. Ia menghela nafas panjang, dadanya terasa sesak. Pemuda lusuh itu melamun membayangkan hal yang tidak mungkin bisa ia dapatkan. Memiliki segalanya, kemewahan dan kesenangan. Kadang,
pemuda itu senyum-senyum seorang diri dalam lamunannya. Di belakangnya, suara batuk Fumiko, ibunya yang sudah renta, memecah keheningan dan lamunannya. Takeshi, tolong ambilkan air. Ibu haus, nak. Panggil wanita tua itu dengan suara yang lemah. Iya ibu, tunggu sebentar. Takeshi bangkit dengan enggan. Ia menuangkan air dari kendi kecil ke gelas pecah dan membawanya ke sisi ibunya. Ibu seharusnya tidur, banyak-banyak istirahatlah, ujarnya datar menyerahkan gelas tersebut. Iya nak, terima kasih. Balas wanita itu dengan tatapannya yang sayu. Sebenarnya, Takeshi adalah anak yang baik. Dulu, ia selalu sabar merawat ibunya. Bahkan saat orang-orang di desa mengejeknya karena tidak mempunyai pekerjaan tetap. Namun, tahun-tahun yang berlalu membuatnya lelah. Kebutuhan terus meningkat, dan ia mulai merasa hidupnya stagnan, tidak pernah berubah, dan selalu dalam kondisi yang kesulitan. Takeshi bekerja serabutan mengangkut barang di pasar, mencangkul ladang milik orang lain, bahkan sesekali mencuci piring di rumah makan. Tapi penghasilannya hanya cukup untuk membeli sedikit makanan dan obat-obatan yang murah untuk ibunya. Ia sering memimpikan hal-hal yang tidak bisa ia miliki. Sepatu baru, pakaian layak, bahkan sekedar makan di kedai ramen favoritnya di desa. Tapi yang paling menyakitkan adalah kegagalannya dalam cinta. Satu-satunya wanita yang ia cintai, Haruka, baru saja menikah dengan pria lain. Hal terakhir yang ia dengar dari wanita yang ia cintai adalah, Kau pria baik, Takeshi. Tapi aku butuh seseorang yang bisa memberiku masa depan. Maafkan aku, Takeshi. Kau pasti akan mendapatkan wanita yang lebih baik dariku. ucap wanita itu sambil menunduk, kemudian pergi meninggalkan Takeshi dalam rintikan hujan yang membasahi tubuhnya. Saat itu, Takeshi hanya bisa melihat wanita yang ia cintai pergi begitu saja, meninggalkan dirinya yang sedang keadaan terluka. Tangannya berusaha untuk melambai, tapi ia sadar diri, ia memang tidak bisa berikan apapun untuk Haruka. Kata-kata itulah yang terus terngiang-ngiang di benaknya. Bagaimana mungkin ia bisa memberikan masa depan kepada siapapun jika untuk dirinya sendiri saja ia tidak mampu. Di sisi lain, Fumiko sering berkata, Takeshi, kapan kau bisa membahagiakan ibumu ini? Carilah pekerjaan yang layak, Takeshi. Ibu tidak terlalu berharap, tapi setidaknya bisa memperbaiki hidupmu, nak. sebenarnya Fumiko hanya ingin yang terbaik untuk anaknya. Tapi ucapan itu terasa seperti pukulan bagi Takeshi. Ia merasa diolok-olok, seperti semua orang memandangnya tidak berguna. Pada suatu malam, saat Takeshi tertidur di dekat tungku kayu, ia terbangun karena mendengar suara. Awalnya samar, seperti suara angin yang berhembus melewati celah-celah rumah tua itu. Tapi kemudian suara itu menjadi lebih jelas. Takeshi, Takeshi. Ia terdiam, matanya membelalak, mencari asal suara itu. Ruangan itu begitu gelap, hanya diterangi sisa bara di tungku. Siapa di sana? Suara Takeshi bergetar. Kau tahu siapa aku? Aku tahu penderitaanmu, Takeshi. Kau lelah, bukan? Aku bisa membantumu untuk keluar dari kesulitanmu. Jawab suara itu, lembut tapi penuh kekuatan. Takeshi tidak menjawab, ia hanya duduk mematung, keringat dingin mengalir di dahinya. Takeshi, semua ini karena ibumu. Kau tidak akan pernah bebas.
hidupmu hanya akan penuh kemiskinan selama dia masih menjadi bebanmu. Tidak, dia ibuku. Aku tidak mungkin meninggalkannya, ucap Takeshi. Takeshi, bukankah kau ingin sukses? Kau ingin kaya, dihormati, dicintai? Aku bisa membantumu, Takeshi. Buang saja ibumu ke hutan, tempatkan dia di tengah Aokigahara, maka takdirmu akan berubah. Renungkan dan pikirkan dengan baik. Ini demi masa depanmu, Takeshi. Takeshi terbangun dengan tubuh yang gemetar. Ia mendapati dirinya masih duduk di dekat tungku. Namun suara itu terus terngiang di kepalanya sepanjang malam. Suara apa itu? Apakah aku berhalusinasi? Sepertinya iya. Takeshi menenangkan dirinya sendiri. Hari itu berjalan seperti biasa. Hari-hari yang penuh kesulitan hidup. Takeshi, ini upahmu. Besok tidak usah bekerja dulu. Karyawanku besok akan kembali, ucap lelaki parubaya. Bos, berikan aku pekerjaan lain. Jika bukan di sini, aku harus cari uang di mana? Itu urusanmu, Takeshi. Sana pergi. Masih banyak lapangan pekerjaan yang lebih baik. Kau hanya malas saja. Berusahalah, kau pasti bisa mendapatkan yang lebih baik. Takeshi pulang dengan wajah yang murung. Tidak hanya ditinggalkan oleh wanita yang ia cintai, tapi kini ia juga harus kehilangan pekerjaan tetap satu-satunya. Hari itu, Fumiko kembali mengucapkan kalimat yang biasa ia katakan. Takeshi, kapan kau bisa membahagiakan ibumu ini? Carilah pekerjaan yang layak, Takeshi. Ibu tidak terlalu berharap, tapi setidaknya bisa memperbaiki hidupmu. Biasanya, Takeshi akan menjawab dengan tenang. Belum ada kesempatan, Ibu. Tapi kalau Ibu sehat, aku yakin semuanya akan membaik. Begitulah biasanya ia menjawab. Namun kali itu, kata-kata Fumiko terasa berbeda. Ia merasa ibunya merendahkannya, menyebutnya gagal, seperti semua orang di desanya. Ia menggenggam erat gelas yang ia pegang, hingga nyaris pecah. Di malam berikutnya, bisikan itu kembali. Kali ini lebih jelas, seperti seseorang bicara langsung di telinganya. Takeshi, kau tahu apa yang harus kau lakukan. Hidupmu tidak akan pernah berubah jika kau terus menyeret beban itu bersamamu. Cukup! Jangan ucapkan itu lagi! Siapa kau itu sebenarnya? Seru Takeshi, tapi suara itu tertawa pelan. Aku hanya ingin membantumu, Takeshi. Katakan iya, dan kau akan merasakan keajaiban. Apa yang kau inginkan dariku? Tanya Takeshi dengan suara yang bergetar. Hanya sedikit pengorbanan. Tempatkan ibumu di tengah Aokigahara. Aku akan melakukan sisanya. Takeshi mulai memikirkan apa yang ditawarkan oleh suara misterius itu. Malam itu, ia tidak bisa tidur, selalu memikirkan dan mempertimbangkan ucapan sosok itu. Esok harinya, Takeshi tidak bisa menghilangkan suara itu dari pikirannya. Ia mulai melihat ibunya bukan sebagai wanita tua yang lemah, tetapi sebagai akar dari semua penderitaannya. Bayangan tentang kehidupan baru yang kaya dan sukses membuatnya mulai mempertimbangkan tawaran suara misterius tersebut. Jika aku melakukannya, semuanya akan berubah. Tidak mungkin. Ibu adalah satu-satunya yang aku punya. Tapi suara itu benar. Sampai kapan aku akan terus begini? Pikir Takeshi. Aku sudah mencoba segalanya. Bahkan jika aku tetap merawatnya, aku hanya akan menjadi pecundang selamanya.
Aku hanya perlu membawanya ke hutan, bukan? Itu tidaklah sulit. Dia juga tidak akan sadar apa yang sebenarnya terjadi. Takeru mulai yakin dengan niatnya. Saat malam tiba, Takeshi duduk di sudut rumah, menatap ibunya yang tertidur. Di luar, angin berhembus dengan kencang, membawa bisikan-bisikan halus yang semakin menguatkan tekadnya. Besok semuanya akan selesai. Aku harus melakukannya. Ini demi masa depanku, gumamnya pelan. Angin malam berembus melalui celah rumah, membawa bisikan halus yang terdengar seperti tawa yang samar. Di luar, bulan nampak bersembunyi di balik awan hitam, seolah enggan menjadi saksi apa yang akan segera terjadi. Malam itu, udara begitu dingin, menusuk hingga ke tulang. Takeshi duduk di sudut rumah, menatap ibunya yang tertidur di atas futon tipis. Wajah Fumiko tampak damai, meskipun kerutan-kerutan di wajahnya menceritakan kisah hidup yang penuh perjuangan. Cahaya redup dari lampu minyak menerangi ruangan, menciptakan bayangan-bayangan yang bergoyang di dinding bambu yang lapuk. Bisikan itu kembali terdengar. Kali ini, suara itu tidak datang dari kejauhan, seolah-olah bisikan itu berbisik langsung di telinga Takeshi. Besok malam, segalanya akan berubah, Takeshi. Kau hanya perlu membawa ibumu ke sana. Aokigahara menanti, Takeshi. Takeshi mengepalkan tangan. Ia mencoba melawan dorongan itu, tetapi pikirannya semakin dikuasai oleh janji-janji yang ditawarkan suara itu. Kekayaan, penghormatan, dan cinta. Aku tidak punya pilihan. Aku harus melakukannya. Gumamnya pelan, suaranya nyaris tenggelam dalam keheningan. Keesokan harinya, Takeshi bangun lebih awal dari biasanya. Ia membawa sebuah tas kain lusuh ke pasar desa untuk membeli makanan lebih banyak dari biasanya. Orang-orang yang melihatnya hanya berbisik-bisik dari sudut. Seperti biasa, mereka mencemoohnya. Ia masih belum punya pekerjaan tetap. Bagaimana caranya dia merawat ibunya? Bisik seorang pedagang. Kupikir dia menunggu ibunya mati agar dia bebas. Sahut yang lainnya sambil tertawa kecil. Pecundang seperti dia tetap saja akan jadi pecundang. Kau benar. Takeshi mendengar ucapan itu, hatinya terasa ditusuk. Namun, ia tidak lagi merasa marah. Kini, ucapan tersebut justru memperkuat rencananya. Tolong dagingnya sepotong kecil saja. Tumben kau beli daging, Takeshi. Apa kau punya uang? Takeshi langsung berikan semua uangnya yang dia punya. Kemudian pergi membawa sepotong daging itu. Setelah membeli bahan makanan, Takeshi kembali ke rumah. Ia memasak makanan kesukaan ibunya. Semangkuk nasi hangat dengan sup miso sederhana. Ia bahkan menambahkan sedikit daging sapi, sesuatu yang jarang ia beli karena terlalu mahal. Ibu, makanlah. Hari ini aku ingin membuatmu bahagia. Kali ini aku dapat sedikit uang untuk bisa membeli daging, ujarnya dengan suara yang lembut. Fumiko menatapnya dengan tatapan hangat, tetapi di balik itu ada kekhawatiran. Takeshi, kau tidak perlu memaksakan diri, nak. Kau juga harus makan yang cukup. Kau yang lebih membutuhkan daging ini, nak. Tidak, Ibu. Ini bukan apa-apa. Aku masih bisa mencarinya lagi. Sekarang, aku ingin Ibu merasa nyaman. Jawab Takeshi sambil tersenyum kecil, meskipun senyuman itu terasa berat. Fumiko mengangguk, meskipun ia tahu Takeshi sedang menyembunyikan sesuatu. Terima kasih, nak. Kau memang anak yang baik. Saat malam tiba, Takeshi mulai mempersiapkan segalanya. Ia mengambil selimut tebal dan menempatkannya di sebuah keranjang bambu. Ia juga menyiapkan lentera minyak untuk menerangi jalan.
Ibu, malam ini kita akan pergi ke kuil di desa sebelah. Aku mendengar dari tetangga bahwa doa di sana bisa membawa keberuntungan, katanya sambil membantu Fumiko berdiri. Fumiko terkejut, tetapi tidak menolak. Kau aneh sekali, Takeshi. Tapi kalau itu bisa membuatmu merasa lebih baik, ibu akan ikut, nak. Takeshi hanya tersenyum tipis. Iya ibu, aku hanya ingin kita berdoa bersama untuk masa depan kita yang lebih baik. Ibunya hanya tersenyum. Ia percaya apa yang Takeshi katakan. Tentu, aku percaya, nak. Kelak hidup kita pasti akan lebih baik. Perjalanan menuju ke hutan Aokigahara sangat sunyi. Angin malam berembus pelan, namun menusuk hingga ke tulang. Lentera minyak di tangan Takeshi bergoyang-goyang, memproyeksikan bayangan mereka di tanah. Fumiko melangkah pelan, tangannya memegang lengan Takeshi untuk menjaga keseimbangan. Kenapa kita harus berjalan sejauh ini, nak? Bukankah kuil itu dekat dengan desa? Tanya Fumiko dengan suara yang lelah. Kita harus mengambil rute yang lebih tenang, ibu, jawab Takeshi tanpa menatap ibunya. Namun Fumiko mulai merasa ada yang tidak biasa. Suasana di sekitarnya terasa berbeda. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada cahaya rumah, bahkan suara binatang malam pun menghilang. Takeshi, ini bukan jalan ke kuil. Di mana kita sebenarnya? Takeshi. Takeshi berhenti di sebuah area terbuka yang dipenuhi akar-akar pohon tua yang mencuat dari tanah. Pepohonan di hutan itu menjulang tinggi, membuat malam terasa lebih gelap. Di kejauhan hanya terdengar suara angin yang menggerakkan dedaunan. Ibu, ucap Takeshi sambil menurunkan lentera minyak ke tanah. Fumiko menatapnya dengan kebingungan. Ada apa, nak? Kenapa kita berhenti di sini? Apa yang ingin kau lakukan, nak? Takeshi tidak menjawab. Ia hanya menatap ibunya dengan tatapan kosong. Tangannya bergetar, tetapi hatinya sudah dipenuhi dengan dorongan dan bisikan tersebut. Maafkan aku, ibu. Ini semua demi masa depanku. Fumiko terdiam, matanya membelalak saat memahami apa yang sebenarnya terjadi. Takeshi, tidak. Kau tidak mungkin. Ibu, aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Aku harus melakukan ini. Aku harus. Takeshi memalingkan wajahnya, mencoba menghindari tatapan penuh luka dari ibunya. Fumiko jatuh berlutut, tangannya yang lemah memegang ujung celana Takeshi. Nah, aku tahu hidup ini sulit, tapi kita bisa menghadapinya bersama. Tolong jangan tinggalkan ibumu di sini, nak. Namun Takeshi menarik diri dari genggamannya. Ibu, aku sudah cukup menderita. Kau tidak tahu apa yang aku alami. Takeshi. Fumiko menangis. Air matanya mengalir deras. Tetapi Takeshi tidak menghiraukannya. Ia menyalakan lentera, menaruhnya di tanah lalu berbaring pergi. Dari kejauhan, ia masih mendengar suara ibunya yang memanggil-manggil namanya. Takeshi, jangan tinggalkan ibu, nak. Jangan tinggalkan aku, Takeshi. Namun, suara itu perlahan tenggelam dalam kesunyian hutan. Saat Takeshi berjalan menjauh, tiba-tiba udara di sekitarnya menjadi lebih dingin. Angin yang berhembus kini terasa seperti bisikan-bisikan yang berputar di telinganya. Takeshi, kau sudah melakukan apa yang harus kau lakukan. Bagus, sebentar lagi keinginanmu akan tercapai.
Suara itu kembali, tetapi kali ini terasa lebih mengancam. Takeshi berhenti, merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. "Siapa di sana? Sebenarnya, siapa kau?" teriaknya, tetapi hanya gema suaranya yang menjawab. Tiba-tiba suara langkah terdengar dari belakangnya. Takeshi berbalik dengan cepat, tetapi ia hanya melihat kegelapan hutan. Ia mulai berjalan lebih cepat, tetapi langkah-langkah itu mengikuti. Semakin mendekat, jantungnya berdebar kencang dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Takeshi! Suara itu bukan bisikan lagi. Itu adalah suara ibunya, penuh dengan rasa sakit dan kepedihan. Namun Takeshi tahu ia sudah terlalu jauh, tidak ada jalan untuk kembali. Ia sempat berhenti sejenak. Kemudian Takeshi terus berjalan dengan langkah yang cepat, hampir berlari di jalan setapak yang gelap. Lentera minyak di tangannya bergetar. Bayangannya yang memanjang di tanah nampak seperti sosok lain yang mengintai. Keringat dingin membasahi dahinya, meskipun udara begitu menusuk. Namun, suara-suara lain mulai terdengar. Kali ini lebih jelas dan lebih tajam. Takeshi, kau hanya pengecut. Kau membuang ibumu demi sesuatu yang tidak pasti. Takeshi berhenti, tubuhnya menegang. Ia menoleh ke belakang, tetapi hanya ada kegelapan di antara pepohonan. "Siapa di sana?" serunya dengan suara yang bergetar. Tidak ada jawaban, tetapi tiba-tiba suara lain muncul. Kali ini adalah suara seorang wanita yang ia kenal. Takeshi, kau memang tidak berguna. Bahkan untuk menyelamatkan hidupmu sendiri, kau harus mengorbankan orang lain. Dan perlu kau tahu, selama ini aku tidak pernah mencintaimu. Mana aku mau sama orang miskin sepertimu. Setidaknya kau terlalu mudah untuk dimanfaatkan. Dasar miskin, bodoh pula. Itu adalah suara Haruka, wanita yang pernah ia cintai, yang meninggalkannya demi pria lain. Takeshi mencengkeram lentera di tangannya dengan kuat. Wajahnya memerah antara marah dan takut. "Diam! Pergi kau Haruka! Kau tidak tahu apa-apa tentangku!" teriaknya, tetapi suaranya hanya bergema, hilang ditelan angin. Namun suara-suara lain mulai bermunculan. Suara bosnya, pria tua pemilik toko di tempat Takeshi pernah bekerja. Dasar pemalas, kau pikir hidup ini murah Takeshi? Kau bahkan tidak pantas untuk diberi upah. Takeshi, kau tidak lebih dari parasit. Hidupmu menyedihkan, kau tahu itu kan? Ya, itu benar. Dia hanyalah sampah. Tidak ada artinya dia ada. Itu benar. Dia hanya menyusahkan orang lain. Diam! Diam! Tapi, apa itu benar? Apa aku benar-benar sampah? Tidak. Aku melakukan ini untuk hidupku, bukan untuk kalian. Hidupku akan berubah. Hentikan ocehan kalian! Teriak Takeshi menutupi telinganya dengan kedua tangannya. Semua suara itu terus bergantian, seperti irama cacian yang tidak pernah berujung. Takeshi berlari, mencoba melarikan diri dari bisikan-bisikan itu. Tetapi langkah-langkahnya terasa berat. Hutan Aokigahara seakan hidup. Akar-akar pohon mencuat dari tanah, seperti tangan yang berusaha untuk menangkapnya. Dari sudut matanya, Takeshi melihat sesuatu bayangan seorang wanita dengan wajah pucat dan rambut panjang menjuntai ke tanah, mengenakan kimono putih yang lusuh. Sosok itu berdiri di balik pohon, memperhatikan senyuman menyeramkan, kemudian tertawa. Itu hantu, itu Yure.
Takeshi terjatuh. Lentera di tangannya terguling ke tanah. Ia memandang sekeliling, dan sosok itu kini semakin banyak. Wanita-wanita berwajah pucat dengan mata yang kosong. Beberapa memiliki leher yang menggantung. Yang lain memiliki wajah setengah hancur. Mereka berjalan perlahan ke arahnya sambil tertawa pelan. Takeshi, kau milik kami sekarang. Tidak, tidak, tidak! Takeshi menjerit. Sementara itu, di tempat lain, Fumiko yang ditinggalkan oleh Takeshi masih berlutut di tanah. Air matanya membasahi pipi. Tangannya gemetar sambil memeluk lututnya sendiri. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Hutan yang gelap dan sunyi di sekelilingnya terasa seperti penjara tanpa air. Takeshi, kau benar-benar tega meninggalkan aku, nak. Bisiknya lemah. Namun, tiba-tiba suara lembut terdengar. Fumiko, kau akhirnya bebas. Kau tidak perlu khawatir lagi. Semua penderitaanmu telah selesai. Suara itu seperti seorang pria muda, penuh kehangatan. Fumiko menoleh, tetapi tidak ada siapapun di sana. Aku di sini, Fumiko. Kau tidak akan sendirian. Suaranya semakin dekat, tetapi justru membuat tubuh Fumiko semakin gemetar. Ia merasa nyaman, tetapi juga ada sesuatu yang salah. Ketika ia menoleh, sebuah bayangan tinggi berdiri di depannya. Itu adalah sosok pria dengan pakaian pendeta, tetapi wajahnya hanya berupa lubang hitam tanpa mata, hidung, ataupun mulut. Siapa kau? Ucap Fumiko gemetar. Pria itu tidak menjawab, tetapi mengangkat tangan, menunjukkan ke arah Fumiko. Seketika, Fumiko merasa jantungnya berhenti. Ia mendengar suara lain, suara-suara wanita yang tertawa di kejauhan, suara anak kecil menangis, suara erangan yang memakakkan telinga. Di antara suara itu, bisikan lain muncul. Fumiko, kau seharusnya membenci Takeshi. Dia adalah anak yang durhaka. Kutuk dia, benci dia, Fumiko. Fumiko menutup telinganya, mencoba melawan suara-suara itu. Tidak, aku tidak bisa membenci anakku. Takeshi adalah segalanya bagiku. Namun, bisikan itu semakin kuat, diiringi bayangan-bayangan yang mendekat. Kali ini, sosok-sosok menyeramkan muncul di sekitarnya. Wanita-wanita dengan tubuh yang terpelintir, pria dengan wajah yang hancur, dan anak-anak dengan tangan kurus yang memanjang seperti ranting. Takeshi meninggalkanmu, Fumiko. Kau tidak berarti apa-apa baginya. Fumiko menangis terseduh-seduh, kepalanya terkulai lemas. Tidak, tolong hentikan, hentikan. Akan tetapi, dalam hati kecilnya, ia tahu Takeshi telah memilih untuk meninggalkannya. Ia tahu ia telah dikhianati oleh anaknya sendiri. Fumiko, datanglah padaku. Kemarilah bersamaku. Kita akan hidup bersama selamanya, Fumiko. Ucap sosok lelaki parubaya, seseorang yang ia kenal. Hoshida, apakah itu kau, Hoshida? Benar, ini aku, Fumiko. Ikutlah denganku. Kita akan hidup bersama selamanya. Hoshida adalah suaminya, ayah Takeshi yang sudah meninggal. Fumiko tersenyum lega, tidak ada penyesalan. Ia akhirnya bisa bertemu dengan suaminya kembali.
Dengan sisa tenaganya, Fumiko berusaha menggapai tangan suaminya tersebut. Kau aman sekarang, Fumiko. Tidak ada yang perlu kau khawatirkan lagi. Istirahatlah, tidurlah, Fumiko. Terima kasih, Hoshida. Namun, di balik kehangatan suara Hoshida, ada sesuatu yang tidak beres. Senyumnya terlalu lebar, dan matanya tidak menunjukkan cinta yang ia kenal dahulu. Entahlah, apakah yang Fumiko lihat itu benar atau tidak, tapi setidaknya Fumiko bisa merasakan kedamaian. Sementara itu, Takeshi tengah terduduk di tanah. Tubuhnya gemetar hebat. Para wanita hantu yang mengelilinginya kini berhenti, berdiri dalam diam. Salah satu dari mereka maju, wajahnya mendekat ke arah wajah Takeshi. Mata hantu itu perlahan terbuka, memperlihatkan bola mata merah yang menatap langsung ke dalam jiwanya. Kau meninggalkan ibumu. Kau benar-benar jahat, Takeshi. Tapi apa yang akan kau lakukan sekarang? Takeshi mencoba untuk bangkit, tetapi kakinya terasa lemas. Ia memandang sekeliling dan melihat jalan setapak yang seharusnya ia lalui. Ini tertutup kabut yang tebal. Hutan yang telah berubah menjadi labirin tidak berujung. Dari kejauhan, ia mendengar suara Fumiko. Tetapi itu bukan suara lemah ibunya seperti sebelumnya. Kali ini, suara itu terdengar marah dan penuh dendam. Takeshi, kau anak yang durhaka. Kau tidak akan pernah bahagia. Aku mengutukmu seumur hidup, Takeshi. Kau akan jauh lebih menderita. Takeshi terhuyung mundur. Matanya membelalak saat sosok wanita menyerupai ibunya muncul dari kabut. Tetapi wajah itu berbeda. Matanya hitam pekat. Mulutnya menyeringai lebar dengan gigi tajam yang tidak manusiawi. Ibu, itu bukan kau. Tidak, menjauh dariku. Pergi! Teriak Takeshi. Tetapi sosok itu tertawa, melangkah semakin dekat. Di belakangnya, suara-suara lain kembali muncul, semakin banyak, semakin menghantui. Namun, di saat Takeshi mulai terpojok, datang sosok biksu tampan yang mendekat. Tubuhnya bersinar cerah, membuat semua makhluk yang menyeramkan itu pergi. Sinar terang dari tubuh sang biksu meruntuhkan kabut pekat di sekitar Takeshi. Suara-suara yang mengejeknya memudar seperti api yang kehabisan oksigen, menyisakan keheningan yang menenangkan. Para wanita hantu mundur, melayang perlahan seperti daun kering tertiup angin. Takeshi, dosa sebesar apapun bisa ditebus selama penyesalanmu tulus. Ibumu mencintaimu, meskipun kau telah melukainya. Jangan biarkan rasa bersalah menenggelamkanmu. Pulanglah, jemput ibumu, dan mulailah memperbaiki dirimu. Hanya dengan itu, kau bisa membebaskan dirimu dari bayang-bayang kegelapan ini. Amitabha. Ucap sosok biksu tersebut. Seketika, Takeshi merasa tercerahkan. Ia begitu menyesal dan mengutuk dirinya sendiri. Ia kemudian bangkit untuk kembali menjemput ibunya. Terima kasih. Siapakah kau ini, biksu? Tanya Takeshi. Amitabha, itu tidaklah penting. Segeralah jemput ibumu sebelum hal buruk terjadi. Amitabha. Takeshi kemudian pergi menuju jalan yang sudah dibukakan oleh biksu tersebut. Ia berlari dengan nafas tersengal di tengah dinginnya malam. Hutan Aokigahara yang sunyi mencengkam, terasa seperti labirin tanpa ujung. Kabut tipis menyelimuti pepohonan, menciptakan ilusi bayang-bayang gelap yang bergerak di sudut matanya. Di tengah perjalanan, suara-suara gaib kembali terdengar.
melolong lirih seperti angin dingin yang menampar wajahnya. Takeshi, tidak ada gunanya kau kembali. Sosok-sosok mulai bermunculan di antara pepohonan. Mata mereka menyala merah, wajah mereka tirus dan menyeramkan. Mereka mendekati Takeshi, berbisik di telinganya. Berhentilah, kau hanya akan menemukan kehampaan. Namun, Takeshi mengabaikan semua itu. Ia memejamkan mata dan mengingat wajah ibunya Fumiko yang penuh kasih sayang, yang tidak akan pernah marah meski dirinya diabaikan. Tangannya terkepal, hatinya bergemuruh dengan satu tujuan, yaitu menemui ibunya apapun yang terjadi. Tidak, aku tidak peduli. Aku akan menemui ibu. Aku akan menjemputnya, ucap Takeshi dengan penuh tekad. Air matanya mengalir deras. Hutan mulai bergejolak. Akar-akar pepohonan mencuat dari tanah, mencoba menjegal langkahnya. Sosok-sosok bayangan menjerit di sekelilingnya, menghalangi jalannya. Tetapi Takeshi terus berlari. Tubuhnya penuh luka akibat duri yang mencabik kulitnya. Kakinya lemah, namun tekadnya tidak tergoyahkan. Hingga akhirnya, di tengah kabut yang pekat, Takeshi melihat sosok ibunya di kejauhan. Tubuhnya berhenti bergerak, suasana menjadi hening dan kabut perlahan menghilang. Ibu! Ia berteriak sambil berlari lebih cepat. Namun ketika ia mendekat, kakinya seperti kehilangan tenaga. Di depan matanya, Fumiko terbaring diam di tanah. Dengan wajah yang damai, mata ibunya terpejam. Dan di bibirnya melengkungkan senyum yang tipis. Di tangannya tergenggam erat sebuah foto lama, foto mereka bertiga. Takeshi kecil yang tersenyum bahagia dalam gendongan Fumiko, dan di sampingnya sang ayah berdiri dengan wajah penuh kebanggaan. Tubuh Takeshi gemetar hebat. Ia terjatuh berlutut di samping ibunya. Pandangannya buram karena air mata yang terus mengalir tanpa henti. Tidak, ini tidak mungkin. Ibu, tidak, ibu. Ia meraih tangan ibunya yang dingin, berusaha menggoyangkannya. Ibu, bangun, tolong bangun. Aku di sini, ibu. Aku menjemputmu, ibu. Namun, tubuh Fumiko tetap kaku, tidak merespon. Wajahnya tetap tersenyum, seolah telah memaafkan segalanya. Takeshi mulai meraung. Tangisnya meledak seperti anak kecil yang kehilangan arah. Ia memeluk ibunya yang dingin, mengguncangnya dengan putus asa. Ibu, maafkan aku, ibu. Aku bodoh, aku jahat. Aku meninggalkanmu sendirian. Aku pantas dihukum, tapi bukan seperti ini. Tolong jangan pergi. Aku minta maaf, ibu. Penyesalan menghantam Takeshi tanpa ampun. Ia menatap wajah ibunya yang tenang, dan rasa bersalah menenggelamkannya. Ia mulai memukul dadanya sendiri dengan keras. Air matanya tidak kunjung berhenti. Kenapa aku begitu bodoh? Kenapa aku begitu egois? Aku ini monster. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Suaranya menggema di hutan yang sunyi. Dalam tangisnya, ia memukul tanah hingga tangannya berdarah. Ia mengutuk dirinya sendiri, mengutuk keegoisan yang selama ini membutakan hatinya. Saat itu, di balik kabut, muncul sosok dengan pakaian tradisional Jepang kuno. Wajahnya tampak dingin dan angkuh, dengan tatapan tajam yang menusuk.
Katana di tangannya berkilau di bawah sinar bulan yang mulai redup. Sosok itu berdiri tegak, memandang ke arah Takeshi dengan tatapan yang marah. Manusia durhaka, kau telah melupakan ibumu. Tidak layak hidup di dunia ini. Kau tahu apa yang harus kau lakukan? Ambil kembali kehormatanmu sebagai seorang laki-laki. Takeshi menatap sosok itu dengan wajah penuh air mata. Apa yang kau bicarakan? Aku hanya ingin dia kembali. Aku hanya ingin menebus segalanya. Sosok itu mendekat. Suaranya penuh wibawa, berdiri dengan kokoh serta tatapannya yang tajam, seolah sosok itu adalah prajurit samurai. Ia sudah pergi. Kau tidak dapat mengubah apapun lagi. Tetapi untuk menebus kehormatan yang telah kau hancurkan, kau harus melakukan senpuku. Kembalikan harga dirimu sebagai seorang laki-laki. Ini adalah bentuk tanggung jawab dan pengampunan. Jelas sosok tersebut. Takeshi terdiam, tubuhnya gemetar. Dalam keputusasaan, kata-kata itu terdengar masuk akal baginya. Ia memandang pisau pendek yang tiba-tiba muncul di dekatnya. Tangannya meraih pisau itu, sementara air mata terus mengalir. Rasa penyesalannya begitu besar. Ia sadar hidupnya hanya akan menjadi lebih sengsara tanpa ada ibunya. Ibu, jika ini yang harus aku lakukan untuk membayar semua dosa-dosaku, maka aku akan melakukannya. Takeshi membuka bajunya perlahan, memperlihatkan dadanya yang bergetar. Ia mengangkat pisau itu dengan tangan gemetar, lalu memperagakan seperti halnya ritual seppuku yang dilakukan oleh para samurai. Lalu sosok misterius itu mengangkat katananya tinggi-tinggi, siap memberikan kehormatan terakhir. Baginya, mengakhiri hidup seorang yang sedang melakukan seppuku adalah suatu kehormatan yang besar. Lakukanlah. Aku akan membantumu bebas dari rasa sakitmu. Kau akan mendapatkan pengampunan dan kehormatanmu akan kembali di kehidupan selanjutnya. Ucap sosok tersebut mencabut katananya. Takeshi memejamkan matanya. Kedua tangannya memegang pisau itu mengarah ke perutnya. Ia takut melakukannya, tapi dengan begitu besarnya penyesalannya dan rasa malu yang tidak tertahankan karena menelantarkan ibunya. Kemudian ia berteriak, "Iya!" Pisau itu menusuk perutnya dengan kuat. Darah mulai keluar, nafasnya mulai berat, dan keringat membanjiri wajahnya yang menahan rasa sakit. Ia kemudian merobek perutnya hingga ususnya mulai keluar. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Tetapi ia terus menariknya ke samping, menuntaskan ritual itu. Darah mengalir deras, membasahi tanah di wajahnya. Takeshi berteriak menahan sakit. Sosok misterius itu mengayunkan katananya dengan tebasan yang bersih. Tebasan itu langsung memisahkan kepala Takeshi dari tubuhnya. Ketika itu terjadi, kabut di hutan mulai bergolak hebat. Sosok misterius itu berubah. Wajahnya mengerikan, menyerupai makhluk gaib yang penuh kegelapan. Begitu mudahnya manusia jatuh dalam penyesalan dan kehancuran. Kau bukan tebusan untuk ibumu, Takeshi. Kau adalah mangsa kami sejak awal. Manusia sungguh bodoh. Kini jiwamu akan bersama kami
selamanya. Makhluk itu tertawa dengan serak. Jiwa Takeshi yang dipenuhi rasa bersalah ditelan oleh kegelapan, sementara tubuh Fumiko tetap terbaring dengan senyuman yang tidak berubah. Dari kejauhan, biksu itu berdiri di tepi hutan, di tempat ia sebelumnya menasihati Takeshi. Matanya tertuju pada kabut tebal yang melingkupi pohon-pohon Aokigahara. Ia menghela nafas panjang, wajahnya memancarkan kesedihan yang mendalam. Namun, ia tidak menunjukkan kemarahan ataupun penyesalan. Biksu itu tidak bisa melakukan banyak hal. Lokasi Takeshi bukan berada dalam kekuasaannya. Hutan Aokigahara memiliki ribuan makhluk, dan setiap makhluk memiliki kawasan mereka masing-masing, yang mana tidak bisa saling untuk ikut campur. Anak muda, aku telah memberimu petunjuk, tetapi jalan hidup selalu menjadi pilihanmu sendiri. Amitabha. Gumamnya seolah berbicara kepada bayangan Takeshi yang kini telah lenyap. Ia menutup mata dan merangkapkan tangan di depan dada, mendoakan kedamaian untuk arwah Takeshi dan ibunya. Oh Dewa yang Maha Belas Asih, bimbinglah jiwa Takeshi yang tersesat dalam gelapnya penyesalan. Lepaskan beban dunia yang mengikatnya, dan bawa ia menuju kedamaian yang abadi. Untuk Fumiko, seorang ibu yang penuh cinta dan pengorbanan, terangilah jalannya menuju alam yang damai. Hapuskan segala penderitaannya dan anugerahkan kedamaian yang tidak berujung. Yang Maha Penyayang, ampuni dosa-dosa mereka, bebaskan mereka dari lingkaran karma, dan satukan mereka dalam cinta yang kekal di bawah cahayamu. Semoga jiwa mereka menemukan harmoni dalam keabadian, dan semoga kisah mereka menjadi pelajaran bagi mereka yang hidup, agar selalu menghormati cinta dan pengorbanan seorang ibu. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Setelah beberapa saat, ia membuka mata. Suaranya bergema lembut di antara pepohonan, seperti ingin menyampaikan pesan kepada siapa saja yang mendengar. Amitabha. Dunia ini penuh godaan, penuh bisikan gelap yang mengaburkan hati. Penyesalan adalah pedang bermata dua, bisa menguatkan untuk berubah atau menghancurkan jika membiarkannya. Amitabha. Biksu itu menatap ke arah langit yang mulai memerah seiring munculnya sinar matahari pagi. Ketahuilah, tidak ada kehormatan dalam kematian yang lahir dari rasa putus asa. Menebus dosa bukan berarti menghukum diri sendiri, tetapi dengan hidup lebih baik dan membalas segala kesalahan dengan tindakan yang benar. Amitabha. Ia berbalik, bersiap meninggalkan tempat itu. Namun, ia berhenti sejenak dan melanjutkan suara yang lebih lantang, penuh kebijaksanaan. Perlakukanlah seorang ibu dengan cinta yang tulus, bukan karena kewajiban, tetapi karena ia adalah alasan kau berada di dunia ini. Jangan menunggu hingga waktu merenggut segalanya, karena penyesalan yang datang terlambat tidak akan pernah bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Amitabha. Di tengah hutan Aokigahara yang hening, dunia tampak seolah baru saja bangun dari tidur panjangnya. Kabut yang menyelimuti tanah mulai beranjak perlahan, membuka jalan bagi sinar matahari yang lembut.
Setiap langkah biksu itu terasa seolah menyatu dengan alam, meresapi kedamaian yang perlahan hadir setelah kegelisahan yang panjang. Ia tahu bahwa meskipun jejak tragedi di hutan ini akan segera menghilang, namun hikmah yang tersisa akan tetap terukir, terpatri dalam sanubari setiap jiwa yang pernah merasakannya. Dengan perlahan, biksu itu mulai melangkah kembali ke arah desa, meninggalkan hutan yang penuh kenangan. Setiap langkahnya terasa seperti membawa beban dunia, namun di dalam hatinya ia merasa ringan karena ia tahu bahwa apa yang ia lakukan bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ia merasa bahwa dalam membantu orang lain menemukan kedamaian, ia juga telah menemukan kedamaian dalam dirinya. Di kejauhan, sinar matahari semakin menyinari hutan, membuka jalannya melalui pepohonan yang rapat, seperti takdir yang perlahan mengungkapkan dirinya. Kehidupan terus berlanjut, meski kita seringkali tidak tahu kemana arah angin akan membawa kita. Namun, dalam setiap langkah, kita diajarkan untuk tidak mengabaikan apa yang terpenting, untuk menghargai setiap momen yang kita miliki, dan untuk mencintai dengan sepenuh hati sebelum semua itu hilang dalam kegelapan. Biksu itu akhirnya menghilang dari pandangan, tetapi pesan yang ia tinggalkan akan terus menggema dalam hutan tersebut, dalam jiwa setiap orang yang datang dan pergi. Keberadaan kita di dunia ini hanyalah sementara, tetapi nilai-nilai yang kita tanamkan akan tetap hidup dalam kenangan mereka yang kita cintai. Dan itulah yang terpenting, untuk mencintai dengan tulus, untuk menghargai waktu yang kita miliki, dan untuk selalu mengingat bahwa setiap kehidupan yang kita sentuh, setiap jiwa yang kita temui adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar, yang melampaui batas waktu dan ruang. Aokigahara dengan segala jenis misterinya tetap menjadi saksi dari perjalanan hidup dan kematian. Tetapi lebih dari itu, hutan ini menjadi simbol dari proses penyembuhan dan pembaruan. Setiap langkah yang diambil dalam kesedihan, setiap tangisan yang tumpah adalah bagian dari perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang makna hidup. Setiap perpisahan membawa kita pada pemahaman yang lebih besar, bahwa dalam kehilangan ada ruang bagi kita untuk menemukan diri kita yang sejati. Dan dalam keheningan yang meliputi hutan itu, pesan dari biksu tersebut terus menggema, seperti aliran sungai yang tidak pernah berhenti. Pesan itu akan selalu ada, mengingatkan kita akan pentingnya menghargai waktu yang kita miliki, sebelum semuanya berakhir tanpa sempat kita menyadarinya. Karena pada akhirnya, hidup bukanlah tentang apa yang kita capai, tetapi tentang bagaimana kita mencintai, bagaimana kita menghargai, dan bagaimana kita melepaskan dengan penuh ikhlas. Dengan langkah yang mantap, biksu itu melanjutkan perjalanan, meninggalkan Aokigahara yang kini tanpa lebih cerah. Namun takdirnya tidak akan pernah berhenti. Dunia terus berjalan, dan begitu pula dengan mereka yang hidup, yang akan terus-menerus belajar dari pengalaman yang telah mereka lalui. Dan suatu hari nanti, saat jiwa-jiwa yang terluka ini menemukan kedamaian mereka, hutan itu akan kembali menjadi saksi dari perjalanan mereka, mengingatkan dunia akan pentingnya kasih sayang dan pengampunan. Dengan itu, kisah ini pun berakhir. Namun, bagi mereka yang memahami, kehidupan akan terus berlanjut dengan harapan baru, dengan pelajaran baru, dan dengan cinta yang tidak pernah berhenti. Tanpa suara, meninggalkan cinta di luka yang fana. Kanashimi wa kaze ni naru di Aokigahara, semua berlalu.